Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Berbahagialah kita yang diam sejenak di teladan rumah Tuhan. Hanya bekerja daripada hidup di tempat lain berjam-jam bahkan seribu tahun sia-sia. Mari kita satu dalam doa sebelum kita membahas firman menjadi daging atau firman menjadi manusia dan nyata benar Yesus lagi. Kemarin di gedung Dewan kami hadir di sana, Natal juga hadir di sana, dan kita tahu bahwa Rasul begitu berburu membawa kebenaran firman Tuhan, dan kita semua dimakan. Bahkan kita lihat siapapun dia yang tidak mengenal Kristus tercengang dan melihat bahwa firman yang menjadi manusia. Mari kita satu dalam Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang hidup. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau memberkatikan, Engkau mencampur tangan, Engkau menunjukkan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu pada hari ini boleh mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kehidupan kami harus dilanjutkan kembali untuk bersama-sama dengan firman, dan firman adalah kehidupan kami supaya kami dapat menuju kepada kepastian keselamatan hidup. Lalu Tuhan ajarkan hamba-Mu terbatas tidak punya kemampuan apa-apa, tapi biarlah hikmat Tuhan Engkau sendiri yang memenangkan itu di dalam diri menurut hamba, dan biarlah apa yang dikatakan hamba sesuai dengan kebenaran firman, bukan dari luluh hamba. Semua persiapan, semua buku yang dibaca mengulangi kekurangan dan bimbing pengetahuan, biarlah hikmat Tuhan awal dan pengetahuan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan ajarkan kami, dan biarlah jadikan itu Tuhan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang kalau kita lihat ya dalam kebenaran firman Tuhan, bagaimana mungkin kalau saya mau panggil burung ya, ingin memelihara burung tapi saya tidak mengerti bahasa burung. Maka itu kita lihat ya, kalau burung yang suka cewek ya, bahkan kalau bunyi motor yang kencang aja dia langsung sambut. Dia pikir bahasanya. Nah, bagaimana kita manusia untuk bisa mengerti dan bisa bersama-sama hidup dengan hewan, bahkan dikenal. Kalau kita lihat ya, di media sosial itu banyak sekali ya, saya kadang-kadang terkagum-kagum. Harimau aja di hutan ya, ada orang yang pernah menolong dia waktu ketemu lagi dari sana. Wah, harimau saya bilang diterkam. Ini perlu betul, karena dia mengerti, dia tahu itu hewan, dia tahu balas budi, dia tahu kasih dari seorang yang mengasihi dia. Nah, begitu juga kalau kita lihat bagaimana kita bisa mengerti bahwa firman telah menjadi daging atau manusia. Kalau kita hanya cuma sekedar mau ingin tahu, tidak akan tahu. Tapi kalau kita mau tahu, mari kita terlibat di sana dan kita mengerti bahwa memang benar firman jadi manusia, dia dan anak. Karena itu kalimat Allah. Nah, kita akan melihat kebenaran itu dari firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan ambil dari Yohanes pasal 1 ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Tapi kita baca beberapa ayat saja. Yang pertama kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Terus yang kedua ayat 10 sampai 14, dan yang terakhir 16 sampai 18. Kita sedikit berganti ya. Judul dan perikop diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan firman telah menjadi manusia. Tadi saya katakan kita akan baca beberapa ayatnya, ayat pertama sampai ayat yang kelima sedikit berganti. Ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan,
dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 10 Bapak Ibu. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14 Bapak Ibu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya penuh kasih karunia dan kebenaran. 16-18, ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum telah diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dalam Yesus Kristus. Ayat 18 kita sama-sama. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi ada tunggal Allah yang berada di hadapan Bapa, Dialah yang menyatakannya. puji nama Tuhan. Berbahagialah kita orang percaya yang membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam aktivitas kita hari bersama. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di sini, tujuan dan maksud utama dari pasal ini adalah untuk meneguhkan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang kekal dan sebagai Mesias serta juru selamat yang benar pada dunia, agar kita menerimanya bergantung kepadanya sebagai nabi, imam dan raja. Kita serta menyerahkan diri kita untuk diatur, diajar dan diselamatkan olehnya untuk memenuhi tujuan Allah. Kalau kita tidak mau masuk dalam program Allah, master plan Allah, minggir. Tapi jangan pernah kita akan sampai di tujuan. Apapun yang kita buat, apa yang kita dapat, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Apa yang menjadi milik kita serahkan untuk orang lain, ya, untuk orang-orang yang membutuhkan. Percuma. Karena apa? Ingat, kita tidak akan sampai tujuan. Tujuan Allah, firman menjadi daging atau manusia hanya satu. Dia ingin supaya kita lebih dekat dengan Dia. Karena apa? Kalau tadi saya katakan, kita punya binatang peliharaan. Bagaimana binatang peliharaan ini bisa mengenal kita dan bisa dia merasakan bahwa kita mengasihi dia? Kalau kita tidak pernah, saya nggak tahu ya. Saya memang senang hewan segala macamnya. Sampai-sampai di sini pernah ada peliharaan anjing. Anjing itu kalau pagi-pagi itu udah ketok pintu. Kakaknya anjing, gitu ya, udah ketok pintu. Kadang-kadang kayak di tempat itu untuk dekat dengan kakaknya anjing ini. Jadi dikatakan ini mamanya anjing, ini kakaknya anjing, gitu ya. Ini bapaknya anjing. Kalau saya bilang maaf, saya bukan bapaknya anjing, karena maaf, saya kurang suka urus hewan. Yang kadang-kadang manja-manjaan. Saya mau hewan itu benar-benar hewan. Senang bergaul dengan hewan. Jadi semua karena dipanggil ade, anjing aja dipanggil ade, gitu ya. Jadi itu saya pikir bagaimana ini anjing dipanggil ade. Jadi mama udah kasih makan ade belum? Waduh, mama anjing kasih makan anjingnya. Terus kakak anjing tunggu untuk main. Waduh, tapi begitu bilang, Pak, lihat dulu tuh kesayangan kita. Waduh, sorry ya, saya nggak mau jadi bapaknya. Tapi kenapa bisa demikian? Kalau burung kita mau lihat, ya, burung itu dia sambut kita, maka kita mesti tahu. Bahkan ada orang yang punya siulan itu bisa mirip dengan bahasa burung. Dia gitu ya. Bahkan kalau orang-orang di kampung sana pakai daun aja, panggil burung nama. Tapi saya lihat di sini burung jelek-jelek. Kalau di tempat saya mau lihat kakak tua, mulai dari kakak tua
hitam, merah, putih. Dan kalau kakak tua, kalau kita piara, dia tahu kita mengerti sama dia, lepas saja. Dia pergi, nanti juga dia balik. Maaf, di rumah ini sama rumah saya di atas, nggak tahu. Mama Frida kalau di atas pernah tinggal di atas, pernah musim rambutan di bawah nggak? Sama ayah kelelawar rambutan. Dan dia tahu, kita bisa nikmati. Oh, lagi musim rambutan. Kadang-kadang di sini masuk. Nah, saya bingung, kenapa hewan pada senang? Ingat Bapak, di mana Tuhan dimuliakan, di situ hewan juga akan memuliakan Tuhan. Karena selalu begitu. Maka itu kita lihat burung gereja itu burung yang kecil. Tapi kenapa dia senang di gereja? Kenapa dia nggak senang di tempat lain? Di tempat diskotika atau di rumah kita? Kenapa? Karena di gereja itu ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Sekalipun di sana ada puji-pujian, tapi dia tetap tenang. Ini yang perlu kita tahu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya persingkat waktu karena ini memang bulan-bulan Desember, bulan-bulan yang memang sangat-sangat memang menyibukkan. Di sini kami juga mesti lari ke kantor. Karena itu. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, kedatangan Raja Damai bulan Desember, ya. Ini bulan-bulan di mana Raja Damai muncul dan hari ini kita membahas firman menjadi manusia. Mari kita perhatikan yang pertama tentang siapa ia berbicara. Firman, Holos. Nah ini ia merupakan ungkapan khas hanya ditemukan dalam tulisan-tulisan Yohanes. Kenapa Bapak Ibu? Dalam tulisan-tulisan Yohanes, Bapak Ibu, Francis Junius, seorang cendekiawan, dalam kesaksian tentang perjalanan hidupnya, Bapak Ibu tahu, dia seorang yang tidak mau percaya tentang Tuhan dan dia tidak mengakui bahwa adanya Tuhan. Tapi orang Tuhan, waduh, orang yang setia. Maka itu, kalau kita kenal Tuhan, kita cinta Tuhan, mari kita memperkenalkan buat orang-orang yang tidak mengenal. Dengan apa? Sikap hidup kita. Bapak Ibu tahu bagaimana ya Francis ini dia bisa bertobat. Dia seorang penyair yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu tahu, di setiap sudut-sudut tikungan jalan yang di mana dia lewat, bapaknya taruh ayat Alkitab ini. Khususnya Yohanes ini. Satu waktu dia sambil menunggu ada yang ketinggalan dan dia lihat Alkitab, dia ambil, dia baca. Rahmat Tuhan. Sama seperti orang Majus, sama seperti gembala datang dan menjumpai Yesus. Orang yang berjumpa secara pribadi dengan Yesus, dia akan jumpa. Dan mulai saat itu, waktu dia membaca ayat ini, apa yang terjadi? Jamahan Tuhan terjadi, dia gemetar. Dan dia tidak tahu di mana dia berada. Hari itu dia tidak lakukan apa-apa. Dia tinggalkan semua dan dia cuma menjalinkan hubungan dengan Allah. Cinta mula-mula terjadi, yang kasih mula-mula mulai terjadi, dan di situ dia mulai luar biasa. Bahkan dia berkata bahwa di dalam kitab ini ia melihat suatu keilahian yang begitu jelas dinyatakan serta kuasa dan keagungan yang begitu besar dalam gaya penulisannya. Inilah Yohanes. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat seorang Yusuf juga, ya, Platonius menyatakan bahwa ayat-ayat pertama dari Injil Yohanes ini pantas ditulis dengan apa? Emas. Ini bukan jebakan dari Kejadian, bukan. Tapi itu hebat. Kita lihat antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu jarak start di perjanjian lama ke perjanjian baru 360 tahun. Start. Tidak ada hubungan lagi manusia dengan Allah. Tetapi di situ Allah menunjukkan hikmat kepada orang-orang
yang mempunyai otoritas, yang sudah bergaul secara pribadi dengan Allah, sehingga mereka menulis itu semuanya. Maka itu kalau orang mau baca buku yang paling enak, paling indah, dan paling tidak ada habisnya, baca Alkitab. Dari perjanjian lama, dari kitab Taurat sampai Wahyu, itu semuanya tidak ada yang tidak nyambung. Dan inilah buku di atas segala buku lain tidak ada seperti ini. Orang bisa baca buku, tapi kalau mau baca buku pasti dia istilahnya ya bosan. Bapak ibu saya dulu punya satu buku cerita, itu berjudul itu buku itu dulu itu buku silat. Kalau udah baca, udah terbengong-bengong, begitu saya baca Alkitab satu ayat aja ketiduran. Tapi begitu berjumpa dengan Kristus, itu buku saya tinggalkan. Semua buku saya tinggalkan. Dan memang saya lihat ada seorang tokoh Pentekostas, Smith Wigglesworth, seorang buta-buta. Dia tidak bisa membaca. Dia hanya kerjanya membongkar pipa-pipa keran yang sudah baca. Tapi waktu dia menikah dengan istrinya ingin supaya Smith Wigglesworth berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Apa dia katakan? Smith sehabis bekerja, dia ajari suaminya membaca dari Alkitab. Dan seumur hidup dia hanya membaca Alkitab. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita lihat, saya mau bertanya, Yesus membangkitkan berapa orang dari orang mati? Ada yang tahu? Kalau Smith 13, 2 kali lipat dari Yesus. Istrinya dia bangkitkan, dan istrinya katakan, Smith, maaf, di rumah bapakku di sana lebih nyaman. Bangkitkan. Carilah bukunya. Kita akan dituntun untuk bisa bertemu dengan Yesus secara pribadi. Ini dia. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, di sini kalau kita lihat dari pengalaman yang sudah ya, dari filosof ya, dari Prancis ya, mereka mengenal Allah secara pribadi ya, dengan gaya mereka Allah memperkenalkan mereka. Saya pikir kita juga bisa. Kalau kita mau cari dulu. Maka itu kalau firman Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah, kita akan mengerti bahwa firman menjadi manusia tiga dan aneh. Ada juga yang pertama. Ya, yang pertama di sini dikatakan bahwa siapa yang Yohanes bicarakan firman berlogos, ia merupakan ungkapan khas yang hanya ditemukan dalam tulisan-tulisan Yohanes. Yohanes pasal 1 ya, 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan begini. Kalau kita lihat, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, dengan firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kita, orang percaya. Jadi Yohanes bergaul betul-betul dengan Yesus. Tapi ingat Bapak Ibu, ini luar biasa. Memang Yohanes seorang pencatat. Dia tidak ada bobot kurang sedikit pun sama dengan Petrus. Cuma kalau Petrus bergaul karib dengan Kristus setelah dia berjumpa secara pribadi, dia diubah dan dia dipakai luar biasa dengan karakternya yang berbeda. Tapi kalau Yohanes mulai dari awal yang mencatat siapa itu Yesus, teliti menjadi bukti. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga: Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Siapa itu Firman? Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Ternyata Ibu Ros maupun Ibu sudah bisa menidurkan. Hati-hati, jangan sampai dia bangun dia cari. Iya kan? Kalau dibangun kan. Coba kenapa si kecil aja bisa tidur dengan firman? Padahal kita udah teriak-teriak, udah buku-buku meja.
Dia nggak perlu. Karena apa? Ada damai sejahtera. Firman menjadi manusia. Luar biasa. Kita perlu berdoa supaya ada kita ini, tapi kembali lagi ke papa-mamanya. Katanya jadi hamba Tuhan itu miskin ya. Iya, saya bingung. Ada teman-teman anak-anaknya di daerah itu nggak mau. Akhirnya begitu dengan kamu kan anak hamba Tuhan, pergi mereka sakit, bukan di sini sakit. Saya bilang kenapa? Ya termasuk karena saya juga. Kamu kan anak pendeta, itu bapak gue sama juga kayak lo. Kamu diasingkan juga. Tapi kita mesti lihat ada perbedaan. Ini yang memang membuat perbedaan. Karena ingat, waktu kita berjumpa pribadi dengan firman yang telah menjadi daging, maka kita akan mendapat tempat yang lain. Karena ingat, yang memberikan kesaksian di saudara Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Kalau kita tidak punya hubungan dengan Kristus, bagaimana dia nanti katakan begini? Oh iya, kamu ini bagian saya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Tapi jangan di sana ya. Di sana itu buat orang-orang yang tidak punya hubungan dengan saya. Neraka tempatnya. Mana? Kita mau pilih. Pilihan itu ada pada kita. Namun sebagian orang juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan firman dalam kisah para rasul Ibrani adalah Kristus. Karena ingat, firman itu telah menjadi manusia. Jadi kalau kun fayakun, jadi maka itu di Alkitab kita tidak ada, tapi di buku-buku lain ada. Waktu Yesus masih kecil, dia ambil tanda lihat, dia bentuk burung, dia hanya hembuskan lalu hidup itu burung. Kenapa? Dia yang menciptakan. Bapak ibu saudara dan saya, dia juga yang menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan dikatakan apa? Marilah kita menciptakan manusia segambar serupa dengan diri kita. Kita bukan tunggal tapi jamak. Di situ ada Allah Bapa, Allah Anak, Firman dan Roh Kudus. Allah berfirman jadi maka jadi. Ini luar biasa. Jadi kedatangan Raja Daud bulan Desember ini bukan sekedar main-main. Dan kita berdoa terus. Saya kaget waktu kemarin. Sebenarnya saya nggak mau hadir karena capek. Tapi begitu hadir, tahu ya, Isra Sobut, katanya pengorban itu ini. Dan Bapak Ibu tahu, karena kita anak raja, itu duduknya di depan lagi. Waduh, nggak enak. Ada teman di FKK Ugalis, akhirnya japri ke Ibu Ros, pendetanya ada di depan loh, gue di belakang nih. Padahal gue calon anggota dewan. Anak Tuhan yang nanya, anak Tuhan lebih terhormat nggak? Ibu terhormat, maaf, kita duduk di belakang. Pak, jangan duduk di situ Pak. Ada teman, Mr. James, dudukan cari di Firman. Balik lagi, karena balik bergabung dengan kami, akhirnya dapat juga tempat yang terhormat. Pak, mau pindah ya? Ayo ke depan. Ibu pindah. Jadi Bapak Ibu jangan salah. Daging menjadi manusia itu luar biasa. Waktu kita berjumpa dengan dia, kita berbalik biasa-biasa lagi. Berubah. Itu juga kemarin di wali-wali. Yang lain ditanya begini. Pak Pendeta, oke, tolong Pak. Gerejanya, oh iya, saya lupa gereja. Tulis gereja. Yang lain, saya pikir gak jadi. Udah siap ada datang. Itu ruangan belum. Waktu saya belum. Tapi mari Bapak Ibu, ingat firman Tuhan katakan apa? Waktu kita mengenal firman menjadi manusia, kita bukan lagi ekor, tapi menjadi bukan lagi
Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat Rum yaitu terjemahan disertai tafsiran atas suatu bagian perjanjian lama dalam bahasa Arab. Pen sangat sering menyebut Mesias dengan firman Allah. Dan ketika mereka berbicara tentang banyak hal dalam perjanjian lama, mereka selalu menyamakan apa yang diperbuat Tuhan dengan apa yang diperbuat oleh firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan katakan, jangan, saya akan mengerti nyata. Siang hari tiap malam, malam hari tiap malam. Nyata. Pakai itu kita jangan pernah bergeser dari Tuhan. Waktu kita mengenal Yesus sebagai firman yang telah menjadi manusia, kita akan bergeser. Apa yang kita mau? Bapak Ibu jangan marah. Masa depan kita serahkan buat Tuhan. Cuma yang begini, hampir lagi keset tidak ada. Keset ini ada waktu kami lagi di Singapura karena si Kesia cerewet terus telepon kamu. Saya mau cuma anak satu. Kenapa? Dulu ada pepatah banyak anak banyak rezeki. Betul nggak tuh sekarang? Betul. Sekarang nggak ada banyak anak banyak rezeki. Bikin susah ya. Uang sekolah mahal nggak? Bagus banget kalau sekolah gratis itu anugerah. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau saya punya anak 6, terus saya tinggalkan dunia ini, tidak ada yang saya tinggalkan buat mereka. Apa yang terjadi? Bunuh-bunuhan nggak? Anak saya belum meninggal aja yang kecil si keset datang begini buat mamanya. Ma, tolong Ma, ini kalau terjadi apa-apa mama papa mati, ini urusan bagaimana ini? Ada karena kejadian begini. Seorang anak orang kaya, apa yang terjadi di dunia sekarang? Nggak bisa ngomong. Nggak tahu bini ibunya mana di situ duit puluhan juta. Nggak bisa. Maka Yesus, makanya kalau kita mau punya anak 10, kita harus persiapkan bekal buat mereka 10. Bisa Bapak Ibu, waktu kita tinggalkan dunia ini udah ada. Anak saya tadi tanya, "Mam, bagaimana?" Jadi apa? Mamanya bilang, "Kamu mau jatah ya udah nanti kamu papa ke notaris. Terima apa adanya. Kalau kamu dapat sendok dan garpu, ya udah sendok sama garpu. Jangan ngotot untuk harus ada roda 2, kan gitu ya." Tapi kita harus mempersiapkan karena kita sebagai orang tua, waktu kita berjumpa dengan firman yang menjadi daging ini, kita mesti punya hikmat. Jangan hikmat manusia, tapi hikmat yang daripada Allah ada pada kita untuk kita menjalankan kehidupan ini. Dan apapun yang kita tinggalkan dunia ini, anak-anak kita tidak ada. Begitu orang tua yang meninggal, anak-anak tidak tahu di mana. Bahkan maaf, ada teman hamba Tuhan, istri dan anak-anak diusir, terus kemana? Ayo, bisa Bapak Ibu, menderita. Itu yang membuat kita menjadi malu karena kita dulu berjumpa dengan Allah secara pribadi. Penulis Injil ini dalam bagian penutup ya berkata, Yohanes 1 ayat 18 dikatakan ini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Siapa dia? Yesus. Saya dan Bapa adalah satu. Kalau kita tidak percaya, maka kita seperti orang yang tidak mengenal Allah secara pribadi. Kita berdoa supaya perjumpaan kita dengan Allah kita dirubah juga, dan kita bisa mengenal Allah secara spesifik. Siapa benar-benar ini? Maka itu Bapak Ibu, jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang menjadi tujuan kita, jangan takut. Tuhan akan menolong. Ini yang pertama Bapak Ibu. Semua banyak hal yang perlu
Biasa ya. Ini bulan Desember jadi bulan sibuk. Si keset pagi-pagi bangun sambil cari makan. Pak, jangan lama-lama ya Pak. Gue jam 7 juga kabur nih. Ya Pak. Gitu ya. Ini memang susah. Bulan Desember itu bulan yang sibuk. Si kakak tiba-tiba tadi malam kabur juga. Bulan pagi, sebenarnya ada acara apa ya? Itulah bulan Desember. Bisa Bapak Ibu? Bulan di mana apabila kita bersama dengan Allah, berkat itu menimpa bagi kita. Amin. Jadi jangan sekali-sekali kalau sudah bertemu dengan Allah, mari bertanya apa yang kita perlu lakukan doa. Yang kedua dikatakan begini, perhatikan apa yang dikatakan penulis Injil ini tentang Kristus sudah cukup membuktikan secara mutlak dan tanpa bisa dibantah lagi bahwa Dia adalah Allah. Keberadaannya pada awal mulanya adalah firman. Hal ini berbicara tentang keberadaannya, bukan hanya sebelum Ia menjadi manusia, melainkan juga sebelum segala sesuatu ada. Jadi pada mulanya, kata pada mulanya. Nah ini yang luar biasa dikatakan ini. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Wah, luar biasa. Jadi kalau ada orang katakan begini, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Lalu kok kita mau percaya dia sebagai nabi? Kalau cuma sebagai nabi, percuma. Kita tidak ada selamat. Tapi kalau kita percaya dia sebagai Allah, dia akan memberikan jaminan bagi kita. Kalau cuma nabi, percuma. Kenapa? Saya juga bisa jadi nabi, barangkali ada orang bilang, wah kayak namanya ini sampai ini, wow bisa nih jadi nabi buat zaman sekarang. Bisa. Karena golongan-golongan tertentu. Tapi kalau jadi Allah nggak bisa yang menjadi Allah. Karena apa? Allah yang Allah, Tuhan ya Tuhan. Allah bukan manusia. Ya, tapi Yesus Allah menjadi manusia. Itu beda. Jadi dia mau memegang jabatan imam dan bintang raja. Tapi kalau imam dan bintang raja yang ada di dalam dunia ini bukan Allah di dalam Kristus Yesus, percuma kita percaya itu. Percuma karena apa? Kedudukan semua, kekayaan, ya, semua tempat terhormat itu dinasti. Nah, ini yang kedua. Yang kedua dikatakan dunia adalah dari mulanya, tetapi firman ada di dalam awal mulanya. Ini luar biasa. Firman ada di awal mulanya. Kekekalan biasanya diungkapkan dengan keberadaan sebelum dunia dijadikan. Ya, kekekalan Allah juga digambarkan demikian. Mazmur 90 ayat 2 dikatakan begini. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkau adalah Allah. Wah, luar biasa. Jadi kalau ada orang berkata, Yesus bukan Allah. Lalu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Roh Allah melayang-layang. Roh Allah melayang-layang ini siapa? Roh Kudus itu setelah Yesus pergi baru berfungsi. Tapi dia sudah ada bersama dengan Allah dan firman ini sudah bersama-sama. Maka itu waktu mau penciptaan manusia dikatakan, marilah kita menciptakan manusia segambar serupa dengan diri kita. Maka diri kita ini bukan Tuhan, tapi jamaah. Ini yang disebut YHWH. Mama bunyi jajan. Yehova. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya, firman sudah ada sebelum awal mula dunia. Ia pada mulanya pernah mulai ada, dan karena itu dia selalu ada. Akhoros, tanpa permulaan waktu, begitu menurut Lonus, ya. Jadi tanpa perbedaan waktu dia sudah ada. Dan kalau dikatakan Allah
tidak ada batas waktu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di sini kita lihat firman itu bersama-sama dengan Allah, ya, dari poin kedua yang pertama, dalam Alkitab dan substansi sifat yang begitu. Sebab firman itu adalah Allah, ia merupakan suatu pribadi atau substansi tersendiri, sebab ia bersama-sama dengan Allah. Jadi ya, perbedaan dengan kita manusia. Jadi kalau dikatakan begini, kok Allah mati sih? Iya, karena dia memakai rupa manusia. Manusia itu harus meninggalkan dunia ini, tapi kealahannya tidak akan mati dan dia akan bersama-sama dengan kita. Kenapa dia mati? Hah? Oh awan. Oh. Tapi saya masih kelihatan kan? Saya masih kelihatan. Oke, yang kedua. Dalam hal kepuasan dan kebahagiaan, ada kemuliaan dan kebahagiaan yang dimiliki Kristus bersama-sama dengan Allah sebelum dunia ada. Ini luar biasa. Luar biasa. Sang anak menikmati kebahagiaannya, kebahagiaan Allah dengan sempurna, dan di pangkuan bapaknya ia menjadi kesukaan bapaknya, anak kesayangannya. Amos 8 ayat 30, Amsal 8 ayat 30 katakan ini, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Luar biasa. Ini luar biasa. Tidak ada yang bisa katakan ini selain dia yang Allah menjadi manusia. Yang ketiga dari bagian pertama ini, bagian poin kedua yang pertama, dalam hal kebijaksanaan dan rencana rahasia penebusan manusia yang dilaksanakan oleh firman yang menjelma, ya, ini tersembunyi di dalam Allah sebelum segala sesuatu diciptakan. Efesus 3 ayat 9 dikatakan, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ya, gambaran Allah rusak. Hubungan yang tadinya intim dengan Allah putus. Kapan mereka perbaiki? Mereka tidak ada perbaiki. Sehingga dia harus menjelma menjadi manusia. Karena kalau dia pakai hewan, nggak mungkin hewan bisa berbahasa manusia. Kalau memang dia bisa pakai hewan, Allah tidak menciptakan Hawa bagi Adam. Ambil aja orang hutan. Maka itu saya nggak setuju bahwa manusia itu berasal dari monyet atau kera. Enggak. Kera yang monyet, monyet yang monyet, manusia yang manusia. Embrionya pasti berbeda. Beda. Kalau memang kera monyet menjadi manusia, kok masih ada kera dan monyet? Kapan mereka inilah orang-orang yang frustrasi? Jadi nggak bisa. Orang-orang yang begini, orang-orang yang otaknya udah begini, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi saya mau katakan, mari jangan pernah kita mengenal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mau mengingatkan bahwa kita harus memperhatikan benar apa yang dimaksudkan dengan kebenaran firman. Karena ayat 10 dikatakan, dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenal. Kita mau yang mana? Mengenal dia atau tidak mengenal? Kalau tidak mengenal, ingat firman Tuhan katakan apa? Waktu kita menolak Allah di hadapan manusia, Yesus Kristus, maka dia akan menyangkal kita di hadapan Bapaknya. Buktikan bahwa firman telah menjadi manusia. Dan kita tinggal di dalam dia, kita bukan lagi biasa-biasa saja, tapi kita punya nilai plus. Ada salah karena kematian. Karena kita orang berdosa, dia mati untuk hidup kita. Dia hidup untuk menghidupi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau begitu baik, Engkau boleh mengingatkan kami bahwa firman menjadi daging yang sebentar lagi pada tanggal 25 seluruh dunia akan merayakan kehadiran. Oleh sebab itu Tuhan, hadirkan dan lahirkan dia untuk menjadi daging dalam kehidupan kami.
supaya dia bersama-sama dengan kami, dengan kita manusia yang berdosa, diperbaharui untuk menjadi manusia-manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kamu yang jadi Bapa, jangan menyenangkan. Haleluya. Amin.